Dalam hidup, kita pasti merasakan yang namanya pertama. Pertama kali merasakan udara saat baru dilahirkan ke dunia. Pertama kali bisa berjalan sendiri saat masih menjadi bocah tidak berdaya. Hingga pertama kali merasakan indahnya jatuh cinta meskipun tidak selalu berhasil di kesempatan yang pertama. Ataupun pertama kali merasakan sebuah mimpi menjadi nyata. Hai, gua Sanskui. Kali ini gua bakal bercerita tentang rasanya pertama kali menjadi caster PMPL, sebuah liga PUBG Mobile season pertama. Hai, karena hidup di Sans, makanya Sanskui. Begitu? Iya. Aduh. Sebenarnya lu siapa sih, Bang? Gua Sanskui. Nama asli gua Sandika Hadid Prasetyo. Tapi orang-orang untuk saat ini kayaknya sih kenalnya Sanskui walaupun gua belum terkenal gitu. Terus kenapa lu mau bikin video ini? Bikin video ini karena gue merasa gak banyak orang yang merasakan apa yang gue rasakan. Jadi gue pengen membagikan perasaan ini supaya orang-orang juga ngerasain gitu. Apa sih yang gue rasain gitu. Emang perasaan apa sih, Bang? Perasaan campur aduk, seneng, grogi, nervous, sedih, bangga, kecewa, campur aduk lah. Emang lu ngapain? Punya perasaan banyak begitu. Gue hanyalah mas-mas biasa, mahasiswa biasa yang kebetulan alhamdulillah dikasih kepercayaan buat jadi juara 1 PMCC Casterhan 2019. Casterhan Ya. itu apa sih, Bang? Casterhan itu jadi ada yang namanya PMCC itu PUBG Mobile Campus Championship, dimana itu yang ngadain dari PUBG Mobile. Emang dari PUBG Mobile Indonesia, dia bikin turnamen PUBG antar kampus se-Indonesia. Terus nggak cuma turnamen PUBG-nya aja, mereka juga ngadain casterhan, pencarian caster gitu. Kayak orang yang mau ikutan ini ya mereka ngupload video mereka lagi caster, nanti dipilih. Yang milih itu kemarin Bang Pen, Pasta, sama Sky gitu. Awalnya lu tau dari mana event kayak gitu? Ini gue nggak sengaja, gue nemu event ini tuh pamfletnya nggak sengaja, gue nemu di Instagramnya BEM FEB UMJ. Jadi kalau di UMJ di kampus gue itu ada yang namanya kampus qualifier dari PMCC ini, ngadain kampus qualifier itu yang ngeposting BEM FEB. Terus gue nggak sengaja lihat, gue lagi scroll Instagram gitu, ya udah gue ngeliat terus wah kesempatan banget nih, langsung gue gas, gue daftar. Waktu gua daftar, ternyata gua hubungin CP-nya, baru gua sendiri yang daftar, belum ada orang lagi yang daftar gitu. Kalau dari UMJ. Terus apa yang membuat mendorong lu untuk ikut audisi ini? Apa ada seseorang atau apa gitu? Kalau dorongan untuk ikut casterhan itu gua merasa emang itu panggilan alam, asik panggilan alam. Gue merasa jiwa gue terpanggil buat sinilah, ikut begitu. Kayak apa ya, gue ngeliat ada casterhan di mana gue emang bocahnya seneng ngebacot, gue emang banyak bacot aja, terus gue emang bocahnya rame, emang bocahnya nggak bisa diam, gue suka main game. Ada casterhan di mana gue ngebacot, yang dibacotin game, ya udah gue gas gitu. Terus setelah ikut casterhan, lu kemana lagi? Setelah ikut casterhan, gue sempet sedih. Setelah gue ikut casterhan, kayak ada turnamen antar kampus yang nawarin, Bang yang kemarin jual casterhan ya, ayo dong Bang caster di turnamen kampus gue, gitu-gitu. Gue expectnya kayak gitu, kampus ataupun kafe lah yang kayak turne-turne kecil-kecilan di kafe di kampus gitu. Ternyata sama sekali Bang nggak ada yang nawarin.
sekalinya ada yang nawarin langsung dari Mineski, dia nawarin buat gue jadi caster PMPL, Liga PUBG profesional pertama di Indonesia. PMPL. Ya. PMPL itu kepanjangannya dari apa loh? PUBG Mobile Pro League. Tuh. Gue tuh kayak udah awalnya tuh udah sedih gitu, nggak ada yang nawarin, terus tiba-tiba PMPL yang bener aja nih. PMPL ya udah gue gas sih. Tuh. Apa nih ya? Ini nanya aja ter bakat ini, gampang gitu. Oh ini nanya. Itu ngomong aja. Ngomong aja anjir nggak apa-apa. Ntar gue Kita dekat ini. Oh iya ada. Itu kan yang nanya aja komen-komen gitu. Itu ntar belakang. Rasanya jadi caster. Belum. Jangan ngomongnya kayak haters deh. Iya. Cuma ngomongnya tuh netizen aja. Iya, netizen aja. Haters tuh kayak Kayak nggak enak. tahu banget nih orang. Iya. Kalau haters lebih luas gitu loh. Abis Iya. itu bisa kalau Netizen netizen aja lebih luas. Terus abis itu oh ternyata lo punya haters. Gimana sih haters tuh kayak gitu lala teh kucingnya. Terus tadi dari mana dah? PMPL itu apa? PMPL ya. Terus gimana kesannya? Ya. Terus gimana perasaan lu bang ikut PMPL? Perasaan gue jadi caster bahasa Indonesia PMPL itu gue nggak nyangka. Yang pertama itu udah pasti nggak nyangka sama sekali, karena PMPL coy, Liga Pro PUBG Mobile pertama di Indonesia, dimana yang main juga keras banget. Ada Big Detron yang tahun kemarin itu juara dunianya. Terus dari tim-tim lain juga banyak banget kejutannya tuh, yang nonton juga banyak banget. Ibaratnya ditonton se-Indonesia ya, nggak nyangka banget lah. Tadinya gue cuma mas-mas biasa, cuma mahasiswa biasa, banyak bacot doang. Ternyata sekarang bacotannya didengar banyak orang. Ya walaupun gue sadar bacotan gue juga masih belum bagus, bacotan gue juga masih annoying di telinga banyak orang, masih banyak kesalahan ya. Tapi bagi gue itu suatu langkah yang gue nggak nyangka. Itu gue bangga, tapi gue juga yang itu tadi gue bangga bisa di situ. Gue senang, tapi gue juga kecewa karena gue belum bisa mempersembahkan penampilan yang terbaik menurut gue. Karena menurut gue juga punya standar, gue tuh harusnya bisa kayak gini. Itu pun gue masih di bawah standar yang gue punya gitu, apalagi standar orang lain gitu sih. Terus setelah dari PMPL ada lagi gak? Apa udah di situ doang? Setelah dari PMPL belum ada lagi sih, sampai sekarang belum ada lagi yang nawarin. Mungkin karena penampilan gue juga kurang bagus kali kemarin di PMPL, gue ngerasa itu sih. Jadi ya belum. Tapi kalau misalkan ada, gue langsung gas sih kalau gue, karena gue butuh panggung. Gue ngerasa banget gue tuh kurang banget panggung, karena gue sangat kurang. Karena pertama kali gue nge-caster full match itu waktu gue nge-record di YouTube, yang gue upload di YouTube buat audisi caster hunt. Itu pertama kalinya gue nge-caster full match map Miramar. Kedua kalinya gue nge-caster full match itu waktu gue langsung di grand final bareng sama Wolfie. Itu kedua kalinya. Ketiga kalinya gue nge-caster full match itu bareng Pasta. Keempat kalinya bareng Pasta, kelima kalinya bareng Woswa langsung. Itu makanya gue langsung wow. Ya, gue langsung seneng, tapi gue merasa sebenarnya itu apa ya? Gue udah pantas belum sih di situ? Gue kadang merasa kayak gitu, karena anjir ini gue belum nge-caster full match itu belum sampai 10 kali loh. Langsung di sini gitu. Itu sih. Tadi lu nggak ngomong PMCC anjir. Ngomong tadi PMCC caster hunt. Iya, tapi kan gue tanya abis caster hunt tuh apa? PMCC yang bilang. PMCC itu caster hunt PMCC. Caster hunt itu di dalamnya PMCC. PMCC itu ngadain caster hunt. Nah, abis dari caster hunt tuh maksud gue lolos langsung ke PMCC. Oh iya. Ya udah. Tadi enggak lu nanya. Yang tadi katanya lu juara PMCC, Bang. Juara caster hunt, Bang. Terus oh iya, kan waktu itu kan gue pernah tuh datang ngeliat lu nonton, ngeliat lu caster tuh. Gue nonton itu ramai banget sih, parah emang. Yang rapi sih, kayak itu kayak lomba internasional lah, yang di Taman Anggrek itu namanya apa sih? Oh, yang di Taman Anggrek. Itu yang PMCC, itu yang caster hunt, itu bukan internasional, itu yang PUBG Mobile Campus Championship, itu yang antar kampus, di turnamen antar kampusnya, turnamen PUBG antar kampus. Di situ gue nge-caster grand final PMCC karena gue sebagai juara dari caster hunt-nya PMCC gitu. Terus ada gak sih pengalaman-pengalaman yang bikin lu kayak pengalaman unik lah dari situ? Pengalaman unik banyak pengalaman unik. Pengalaman unik
yang pertama itu waktu gue pertama kali ngecaster live streaming di, berarti waktu PMCC itu YouTube. Gue ngecaster live streaming pertama kali ditonton banyak orang. Gue ngecaster bareng sama Wolfie waktu itu, Bang Wolfie. Gue ngecaster, yang megang clash terakhir, yang megang team fight terakhir itu gue yang megang. Jadi waktu winner chicken dinner gue yang teriak, dan akhirnya winner chicken dinner didapatkan oleh gitu kan. Akhir itu gue yang ngomong, tapi gue ngomongnya belibet. Dan akhirnya chicken winner dinner. Gue ngomongnya chicken. Asli lu tonton aja. Lu tonton PMCC final yang waktu fun match kan, fun match. Yang waktu fun match yang dimana ambasador ikut main. Jadi gue yang megang kelas terakhir, gue ngomongnya chicken winner dinner. Asli itu kejadian. Kayak gue nonton pas udah kelar itu deh. Itu gue langsung kayak bingung. Apa gue tuh ingetnya chicken dinner, karena biasanya kan kalau di tongkrongan kalau menang kan dapetnya chicken gitu doang kan, gak diomongin WWCD kan, maksudnya gak ngomong winnernya tuh gak disebutin, biasanya itu cuma chicken dinner doang. Nah waktu nge-caster gue harus ngomong winner chicken dinner, kebalik chicken winner dinner. Gak jelas banget. Terus gimana reaksi nonton tuh? Kayaknya sih yang di live stream pada ngakak sih, tapi yang di Taman Anggrek kayaknya nggak ada. Maksudnya gue langsung malu sendiri gitu, gue kira bakal ditawain orang-orang di belakang gitu, tapi ternyata yang di Taman Anggrek mereka pada welcome banget. Nggak ada yang nge-komen itu, gue bersyukur banget sih. Kalau ada yang komen kayaknya gue langsung malu, langsung kicep deh. Kayaknya kalau menurut gue sih dalam hati mereka ini apaan sih? Iya kayaknya sih kayak gitu sih. Kalau yang tapi gue yakin yang di live stream, yang di YouTube itu udah pasti rame, itu udah pasti. Gue yakin itu pasti. Apa sih ini orang? Siapa sih? Mas gak jelas banget. Tiba-tiba dateng nge-cast sama si Wolfie, ngomongin salah. Itu tadi kan PMCC nih. Ada lagi PMPL lebih goks lagi. Jadi sebagai caster, kalau kita jadi caster itu kan kita duduk waktu bincang-bincang gitu kan, duduk. Terus abis matchnya jalan, itu kan dari host ngelempar ke kita lempar dia ke caster gitu, biar ntar gue yang pimpin match gitu. Nah waktu dilempar kemarin kan caster hostnya Kadona Fiska. Kadona tuh ngelempar ke gue, jadi dilempar ke caster. Nah gue menyambut dengan pantun, niat gue, karena itu kan personal branding gue menyambut dengan pantun. Main di Air Angel naik gondola, terima kasih Kadona. Gue niatnya mau kayak gitu, sambil gue berdiri biar gue bisa ngeliat layar yang ada di meja. Waktu gue berdiri, kabel headphone gue keinjek headphone-nya. Jadi headphone-nya tuh jatuh. Udah, lu kalau nonton di live streaming itu itu box banget sih. Kalau nonton di live streaming itu ada suaranya gludak gitu. Asli, karena emang kalau di live-nya, kalau di venue-nya headphone gue apa jatuh ke meja. Terus gue berdiri tuh kayak anjir ya apa sih? Itu lu sendiri? Gue berdua sama Pasta. Terus Pastanya gimana? Pastanya langsung ketawa, ngakak langsung ngakak sambil nimpalin, udah dah lu ambil aja dah ini panggung lu gitu. Pastanya gue makasih banget sih sama Pasta, karena Pasta nimpalinnya tuh sambil bercanda, jadi biar guanya nggak langsung panik gitu. Kalau Pasta nimpalinnya kayak diem doang terus dia rada kesel, gue yakin kayaknya dia kesel sih sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya Pasta tuh baik banget, ternyata Pasta tuh humble banget. Dia nyelamatin gue dengan cara dia ngajak bercanda di situ. Jadi kayak ditimpalinnya pakai bercanda, jadi gue juga rada kalem lagi gitu. Nggak tadinya tuh udah panik, anjir apa sih ini pakai jatuh, maksudnya ada aja gitu. Pakai jatuh kan yang tadinya udah deg-degan ngecaster sama Pasta coy. Jadi gue ngecaster Pasta, Woswa, Wolfie, Clara Mongstar, Kadona Fiska. Itu tuh mereka tuh yang orang-orang biasa gue liat di YouTube, yang gue liat cuma di live streaming kalau ada acara e-sport, sekarang kerja bareng sama gue, duduk bareng di meja caster. Itu gue kayak anjir, gue deg-degan banget lah. Ya wajar dong, kayak idola gue coy. Lu duduk bareng idola lu ngobrol, lu ngecaster bareng, dimana itu impian lu gitu ya, pasti deg-degan lah. Nah itu karena ya mungkin grogi juga ya, jatuh itu tambah bikin grogi sih ya. Mungkin itu juga yang bikin gue belibet, tapi gue nggak menyalahkan itu. Gue sadar diri emang gue kurang jam terbang, sama gue masih perlu improve banyak hal lah, masih banyak hal yang perlu gue belajar di dunia ini gitu, di dunia yang gue baru kecemplung hitungannya gitu, baru kecipratan lah gitu sih. Terus ada gak sih hambatan-hambatan selama lo jadi caster nih di 3 match ya? 3 event lah hitungannya. Enggak dong, 2 event.
Kan Casterhan. Oh, Casterhan yang di YouTube. Ya. Oh iya Casterhan Iya. waktu gua masih ngupload di YouTube yang kualifikasinya apa sih? Iya yang kualifikasi hitungannya gitulah. Audisi, Terus audisinya waktu audisi kualifikasinya audisi. Aduh, waktu audisinya, terus yang waktu grand finalnya, terus sama yang kemarin PMPL. PMPL tuh gua nggak nyangka gua dapat 4 match. Gua nge-caster 4 match. Kalau yang di PMCC berapa? Gua cuma 2 match. 2 match tapi nggak cuma sih, itu udah kesempatan bagus banget sih. Gua alhamdulillah banget dikasih kepercayaan buat 2 match. 1 match itu match seru-seruan gitu sama influencer, satunya lagi emang match beneran match mainnya. Itu kalau hambatan, gue ngerasa hambatannya jam terbang itu gue kerasa banget, kalau gue butuh banget jam terbang. Makanya untuk saat ini kalau ada orang yang percaya untuk gue ngecasterin suatu turnamen, entah itu turne kecil-kecilan, entah itu turne Tarkam, karena banyak yang ngomongin gue caster Tarkam, gue setuju kalau gue dibilang caster Tarkam karena gue masih butuh jadi caster Tarkam. Jadi come on, yang bikin turne Tarkam, ayo silahkan berikan saya kepercayaan. Jadi gue masih, kalau ada yang masih percaya buat gue ngecaster, gue pasti gue gas. Entah itu eventnya apapun, gue nggak ngelihat itu, gue nggak pilih-pilih lah. Untuk saat ini langsung gue gas karena gue butuh jam terbang, gue butuh. Kalau latihan gue pasti latihan, tapi kan tetap beda atmosfernya antara latihan. Kalau latihan tuh kayaknya gue lancar banget, kayak apa gue omongin. Tapi kalau ya mungkin karena tekanan itu juga kali ya, tekanan venue juga, terus ngomongnya juga sama orang yang bener-bener lu idolain, ya banyak hal lah yang menurut gue jadi hambatan. Tapi kalau menurut gue hambatan utamanya ya emang dari diri sendiri, emang guanya aja. Gue nggak menyalahkan siapapun, emang guanya aja yang salah. Mungkin karena gue kurang latihan, mungkin emang gue masih belum bisa mengendalikan grogi, mengendalikan emosi, itu sih. Terus kan setiap lu live streaming tuh, pasti ada lah netizen yang baik dan buruk. Nah, ada gak sih yang kayak buruk gitu ngehujat lu sampai masuk ke dunia lu gitu loh, sampai nyari lu, sampai nyari IG lu gitu? Kalau netizen yang ngehujat, gue yakin nggak usah ditanya, lu nonton aja di live stream gue, itu pasti ada caster apa yang caster. Oh kemarin kan gue di posisi di tengah, jadi yang tengah cabut aja lah, yang tengah AFK, yang tengah nggak guna, yang tengah apa, caster yang tengah gitu. Itu gue yakin itu pasti ada, karena gue nonton ulang live streamnya dan itu banyak banget, emang banyak banget aneh-aneh, caster Tarkam segala macem, muka kang gorengan segala macam, itu ada aja. Dan netizen kan memang bebas berekspresi, gue nggak menyalahkan, gue juga netizen. Kalau gue mau komen itu ya silahkan, walaupun gue tidak melakukan itu ya. Terus kalau untuk yang sampai masuk ke dunia gue salut sih. Ada sampai berapa sih? Setelah gue nge-caster misalnya hari ini, besoknya itu komenan IG gue di uploadan IG gue yang paling baru itu rame banget pada ngasih masukan ke gue ya, walaupun beberapa emang menurut gue bahasanya agak terlalu keras, tapi gue nganggapnya itu sebuah masukan yang sangat berharga banget buat gue. Masih banyak orang yang niat sampai nyari IG gue, walaupun IG gue nggak ada sanskuy-sanskuinya. IG gue itu SNDK Hadid, nggak ada sanskuy-sanskuinya, tapi orang-orang nemu IG gue gitu. Gue ini aja, gue salut aja, gue ada aja yang nemu IG gue gitu. Terus sampai ada yang nge-DM, komen kemarin tuh sampai berapa ya? Sampai 165 komentar deh kayaknya, itu record sih buat gue. Di mana tuh? Instagram. Itu banyak banget. Oh, ada yang sampai kocak. Jadi tuh pertama mereka tuh ngebahas gue caster apalah, terus ada yang kayak alhamdulillah masih banyak orang yang baik sama gue, masih banyak orang baik di dunia ini. Gue juga alhamdulillah banget, gue makasih banget. Ada yang ngebelain kayak namanya juga berproses gitu. Terus ada yang nimpalin lagi. Pokoknya mereka saling timbal-timbalan lah. Nah, sampai akhirnya mereka udah gak ngebahas gue lagi di kolom komentar. Jadi yang dibahas tuh udah bukan gue, yang dibahas tuh lain, tapi di komentar gue. Jadi timbal-timbalan gue terus sampai berapa ya? Sampai 50 komentar gitu, timbal-timbalan itu berdua doang gitu. Jadi gue tuh yang ngeliat tuh sampai bocah gambut ya. Iya tuh gue ngeliat sampai ini ngapa sih pakai di komentar gue, pasti kalau emang mau berantem ya
di DM Instagram lo, tapi gue bersyukur masih ada orang yang kayak gitu di IG gue. Jadi wah, gue senang sih, gue senang IG gue rame, gue senang masih banyak yang ngasih masukan, gue senang gitu. Itu wah, minum banget. Ayo bang, minum. Capek bang ngomong terus, buset dah. Itu kalau nggak salah yang komentar banyak itu di foto yang putih ya. Foto yang putih. Nah, itu dia. Gue tuh bingung. Itu foto itu putih doang. Jadi tuh mereka komen doang, nge-like kagak. Like-nya tuh 45 deh kayaknya. Like-nya 45, komennya itu sampai 165. Itu komennya macam-macam. Terus ada yang nge-DM juga, ada yang nge-DM yang awalnya nge-DM caster apa gitu, yang nge-DM-nya ya rada keras ya. Mungkin dia maksudnya pengen menyadarkan gue kalau gue masih banyak salah, pengen masih masukan tapi dengan cara yang rada keras, bahasanya emang rada keras, gitu dah. Terus gue balesin, makasih ya bang masukannya, terus maaf kalau kemarin performanya kurang bagus jadi bikin nontonnya juga kurang nyaman, terus semoga abang juga semangat, sehat terus. Dia balas lagi, abang juga semangat ya. Padahal tadinya tuh keras, bahasanya keras. Tadinya bahasanya keras. Terus tiba-tiba gue balesin kayak gitu jadi baik. Terus bawahnya lagi, fallback bang. Yeah. Anjir, parah banget, manjat banget sih emang. Terus nyari notif ya? Tapi gue notis. Iya, tapi gue fallback. Bego banget. Ngapain di fallback anjir? Gue fallback karena nggak apa-apa kalau menurut gue, ya fallback lah, nggak apa-apa. Buat apa kan? Nggak kenal juga ada. Kenal lah. Hujat iya, terus jilat di belakang. Tidak dong, tidak seperti itu. Terus kan banyak tuh komen-komen yang kayak gitu. Apa sih yang bikin lu bertahan lah? Kan pasti ada aja kalau misalkan orang nih di hate gitu lah. Yeah. Terus gimana bang cara lu bertahan tetap jadi caster lah? Kan ada aja tuh kalau orang nih habis dihujat netizen, dia jadi keganggu lah mental, jadi males gitu, jadi males ngelanjutin. Terus kalau nggak males lanjutin, palingnya antar misalnya dia bikin video selanjutnya nih, atau nggak ikut selanjutnya, ntar dia males-malesan gitu, kayak nggak niat, takutnya dihujat lagi. Nah kalau lu kan kalau gue lihat nih, semakin kesini tuh lu semakin energik gitu loh. Apa energik? Makin nggak bisa diem. Bahkan yang terakhir tuh kan kata lu tuh sampai itu headphone lu lepas tuh. Terus lu makin terus abis itu lu malah makin semangat, bukan malah takut ada netizen yang gitu. Terus gimana cara lu bertahan tuh? Kalau gue ngerasanya gue nyaman sih. Kalau bahasa percintaannya nyaman. Kalau bahasa motivatornya ini apa namanya, passion. Gue merasa gue tuh emang bocahnya banyak bacot. Gue merasa gue bocahnya nggak bisa diem. Gue suka main game. Nah yang gue bacotin kali ini game. Ya udah gue merasa ya ini semuanya ada di situ. Iya ini gue gitu. Jadi makanya ya sebenarnya kalau dibilang bertahan, bukan bertahan ya, karena gue baru kecemplung. Ibaratnya gue baru kecipratan, baru kena dikit lah, belum basah, baru kecipratan lah, belum basah. Jadi ini kayak menurut gue kalau masukan kata orang-orang sih belum apa-apalah, jangan ini dulu. Makanya gue juga kelewat kecemplung di sini. Gue nggak pengen cepet kering, gue pengen basah terus sampai masuk angin dah kalau bisa, basah terus pokoknya. Basah bang. Iya ampun. Apa lagi tuh? Yang terakhir deh bang. Apa yang terakhir? Pesan buat diri lu sendiri. Pesan buat gua, jangan cepat menyerah, jangan cepat puas. Lu tuh belum jadi apa-apa, masih banyak salahnya. Latihan terus, jaga makan jahe biar suaranya nggak cepet habis. Tapi jahe sekarang mahal. Oke, gua kira buat ngindarin corona bang. sekalian itu juga buat teman-teman semua, jaga kesehatan, kelas jaga kesehatan, peduli banget gua. peduli gua emang peduli, gua percaya merangkul, ya begitu sih. Ya mungkin itu aja sih kalau pesan buat gua mah itu. Sama buat teman-teman semua, makasih banget yang udah nonton video ini sampai akhir-akhir begini, walaupun ini video nggak jelas. Mungkin tujuan gue bikin video ini
murni gue pengen biar teman-teman ngerasain apa yang gue rasain. Maksudnya kayak yang tadi, kayak teman-teman kan nggak tahu tuh apa yang terjadi, kenapa suara di PMPL pertama gelodak-gelodak, kan teman-teman nggak tahu. Nah, lewat video ini gue berharap teman-teman, oh jadi tuh kabelnya keinjek kemarin, dasar bocah udah geladakan nginjek kabel, nge-cache-nya nggak jelas ya kan. Jadi teman-teman ngehujatnya bisa lebih banyak gitu maksud gue. Jadi kasih tahu ya di balik layar tuh ada apa aja. Aduh, ya itu sih, gue berharap semoga teman-teman dari video ini nggak ngerasa lu bocah apa sih nggak jelas banget, udah nggak jelas bikin video gini. Gue pengennya teman-teman jadi oh jadi gitu yang kejadian di belakang gitu. Itu sih, terima kasih yang udah nonton video ini sampai sekarang nih, sampai detik ini. Dan kira-kira 10 detik ke depan gue pengen ngomong, tolong bang di subscribe bang, subscriber gue dikit please buat dah ini, please banget. Ntar gue kalau di subscribe gue seneng, ntar bikin video lagi gue bang, begitu. Jangan lupa hujatnya lanjutin lagi. Jangan dong, jangan. Enggak, kalau menurut gue masukan boleh, cuma kalau bisa dengan bahasa yang lebih sopan lagi supaya lebih enak diterima, begitu. Mungkin menurut maksud apa namanya, kalau kan dari gue itu, kalau dari gue ya begitulah, namanya juga kehidupan ya. Mungkin itu aja, nggak usah panjang lebar, walaupun udah panjang sama udah lebar. Gue pengen pantun buat ending apa ya, oh ya ada stop. Pokoknya subscribe dulu cepet sekarang, sama di like dah, sama di share boleh, terus baru kan gue closing sambil mikir ya kan pantunnya apa nih. Oh ya, main PUBG sama si Putri. Sampai jumpa lagi. Iya, dadah.